Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulullah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syarifil 'azim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Adam wa ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna bi ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jemaah subuh yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat juga saya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan izin Allah kita semua bisa hadir pagi ini ya, melaksanakan amalia subuh. Kiranya ini menjadi bagian catatan kebaikan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita akan membaca sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang insya Allah ini akan menjadi bahan evaluasi buat kita dalam kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak menilai, tidak melihat, tidak memandang standar kemuliaan seseorang, ya, kemuliaan, kedudukan, kebaikan, ya, kesolehan. Jelas warikum, ya, berdasarkan standar bentuk wujud jasmani kita. Allah itu tidak menilai, tidak melihat, tidak memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan wujud jasmani, fisik jasmani. Ya, karena apa? Manusia itu Allah ciptakan beragam. Ya, bermacam-macam bentuk manusia. Ada yang memang settingan Tuhan itu. Mereka diciptakan dalam keadaan fisik yang besar, tinggi, ya. Ada ya di Eropa, orangnya tinggi-tinggi besar-besar, atau Afrika, ya. Cuma Afrika kulitnya agak gelap. Nah, kalau Eropa putih merah-merah. Ada yang sawo matang, ya seperti kita, itu sawo matang. Coklat. Cuma ada juga sawo yang tengah-tengah. Nah, itu gelap lagi. Ya, sawo juga terlalu matang. Ada warnanya. Dan itu dari sisi warna beda-beda. Padahal bahannya sama. Sumber asalnya kan dari tanah kan. Sama sebenarnya. Memang kita ini ada pembagian ras dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kan mulai dari situ. Ya. Dan itu memang Allah ciptakan begitu, kita ini beda-beda. Tapi itu bagi Allah tidak masalah. Bukan itu ukuran orang itu hebat, ukuran orang itu mulia, ukuran itu orang terhormat. Kenapa ini berulang-ulang sebenarnya disampaikan di banyak hadis, ya, banyak riwayat, kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan. Karena kadang-kadang kita
kita melihat orang itu dari sisi itu. Yang akhirnya orang berlomba-lomba mempercantik jasmaninya. Karena pandangannya itu bahwa orang itu mulia, terhormat, memiliki status sosial, dikenal, dimuliakan, diagungkan, dicari, ditunggu, diharapkan, ya, karena orientasi fisik jasmani. Biasanya kita senang, senang melihatnya. Misalnya orang yang sempurna betul jasmaninya, fisiknya. Orang berlomba-lomba ingin memperbagus fisik. Ya, apalagi kalau usia masih muda. Kalau sudah tua, 65, ya, nanti bagus-bagusnya juga tak bisa. Ya kan? Kalau masih muda itu baca. Kalau sudah 60, 65, 70, datang ke salon, kamu ngecil ke muka, dikencangkan apa namanya itu, operasi bibir Ustaz, kamu tak terlalu lower Ustaz, nanti dikencangkan lagi. Ya, kalau yang muda-muda banyak berita-beritanya, sudah cantik, sudah ganteng, tapi masih operasi. Kamu rahang ini lah Pak, kurang panjang, panjang itu lagi rahang. Ya, pipinya kurang tirus, jadi selama ini tak kelihatan kurang bagus, ya. Tak dibuang daging dari pipi, biar tirus. Ya, dia runcing pokoknya. Banyak sekali. Kenapa? Ya, orientasi tadi memandang kecantikan, kebagusan itu dari sisi fisik. Padahal memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah setting kita ini memang beda-beda fisiknya, beda-beda wajahnya. Coba cari di Palembang ini, ada tak yang mukanya sama persis? Ada tak? Atau yang di Masjid Syuhada itu lah, di kampung kita ya, di wilayah Jaya 4. Mata sama-sama punya mata, punya kepala, punya alis, punya hidung, punya bibir, punya kuping. Ada tak yang sama? Ya, dah ada yang sama. Ada tuh beda. Kembar Ustaz dia itu, kembar identik sama persis. Ada bedanya. Kadang kalau kita tengok sekali, sama persis juga ini. Kembar ini betul-betul identik. Tapi ada beda. Jadi Allah itu menciptakan kita ini, dia memang dibuat beda. Ya, memang dibuat beda. Karena standar kemuliaan, standar kehormatan, standar kedekatan, standar ketakwaan kepada Allah itu bukan dari sisi fisik jasmani. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Fisik jasmani kita itu tidak dinilai oleh Allah. Termasuk orang yang ada fisiknya sempurna, lengkap anggota tubuhnya. Ada juga yang kurang. Jari 6 itu kelebihan atau kekurangan? Ya jadi kita 5, nah dia jari 6. Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan jari itu. Ya, nah itu kelebihan jari itu. Itu pandangan kita. Ada yang jari cuma 2. Cuma 2 jari itu, 2 jari. Ada. Dan itu dalam pandangan Allah tidak mengurangi sedikit pun cara dia, upaya dia untuk menjadi hamba Allah yang berhormat, hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada hubungan. Ada yang lahir dalam keadaan mata yang tidak melihat. Ada yang terlahir dengan tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ya. Itu tidak menghalanginya untuk menjadi hamba Allah. Makanya bagi Allah itu kamu tuh sama semuanya. Ya, bukan itu standar bagus, standar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Jadi Allah tak melihat. Wa amwalikum. Satu lagi, ya, tentang harta.
Harta itu apapun yang kita miliki itu disebut harta. Jadi harta itu malun kalau dalam bahasa Arab ya. Malun itu kalau diambil dari sisi bahasanya malayamil, kecenderungan, kecondongan. Jadi mala itu artinya condong, bisa condong ke kanan, bisa condong ke kiri. Malayamilu. Malun, segala benda, segala hal yang menjadi tempat condongnya seseorang. Jadi orang itu memiliki kecenderungan memiliki sesuatu. Karena apapun yang manusia itu secara fitrawi cenderung ingin memilikinya, itulah harta. Apapun. Makanya harta itu banyak macam-macam, bukan hanya duit. Ya, tanah, rumah, kendaraan, investasi, usaha. Ya, tanam-tanaman, sawah, dan lain sebagainya. Itu kecenderungan manusia itu pengen memiliki itu. Nah, kalau di zaman Rasulullah, zaman para sahabat atau generasi sebelumnya, ya, standar harta kekayaan itu bukan tanah, bukan apa namanya rumah, karena orang Arab dulu apa disebut nomaden pastoralis. Nomaden itu ya pindah-pindah. Pastoralis itu mereka patokan standar ekonomi mereka itu bukan binatang ternak. Makin banyak binatang ternaknya makin kaya. Jadi menghitung harta kekayaan itu seberapa jauh, seberapa banyak hewan ternak. Itu nilai kekayaan orang-orang dulu. Ya. Makin banyak harta, makin banyak binatang ternaknya, apa kambingnya, apa untanya, ya, makin kaya. Jadi gampang melihat lagi orang kaya. Dan itu karena dia nomaden dibawa kemana-mana, pindah-pindah, Pak. Kalau kita mungkin tidak bisa hidup pola seperti itu. Makanya bukan harta dalam bentuk tanah, investasi tanah kan. Kalau kita kan investasi tanah, karena tanah itu ketika kita beli itu sampai berapa tahun ke depan itu sudah berapa harganya, tidak pernah turun harganya. Ya, sama seperti emas, ya. Nah itu amwal, jadi apa yang kita miliki. Dan kadang-kadang untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, keinginan untuk memiliki harta, keinginan untuk memiliki ya segala sesuatu yang menjadi kecenderungan kita, itu orang bisa melakukan macam-macam cara. Ya berbagai hal dilakukan ya untuk mendapatkan itu. Dan itu pula kadang orang sanggup untuk melanggar. Melanggar apa? Melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dan bahkan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Untuk itulah sebenarnya, untuk kepemilikan harta itu. Ya. Kenapa? Karena dia menilai bahwa orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, itu akan menaikkan derajat kemuliaan di sisi Allah, menaikkan derajatnya kemuliaannya di sisi manusia. Nah, makanya yang halal yang haram jadi haram. Disitulah sebenarnya ambisinya. Ya, jadi melanggar hukum, melanggar aturan Allah, mendobrak tradisi, mengambil hak orang, merampas, merampok, bohong, culas, khianat, itu terjadi karena ingin mengejar itu, dia mengejar hartanya. Kenapa? Karena dia menganggap kalau banyak hartanya, banyak kemuliaannya. Termasuk ini kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah. Kalau kata Rasulullah itu pasti benar hadis. Ya, kita wajib iman. Umat
ya umat akhir zaman itu justru nanti yang akan menjadi pemimpin umat akhir zaman itu bukan orang yang terbaik di antara kamu, bukan orang yang terbaik, yang tersoleh, ya, yang terpintar, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang soleh, bukan orang intinya bukan orang yang baik, tapi orang yang paling banyak hartanya. Nanti suatu saat kata Rasulullah kamu akan dipimpin oleh orang yang bukan orang yang terbaik di antara kamu, tapi orang yang paling banyak hartanya di antara kamu. Ya mungkin kita sudah ada di masa-masa itu. Sebenarnya bukan hanya dalam bentuk pimpinan nasional, dalam pemimpinan apa saja sekarang Pak. Ya, dari lingkup yang paling kecil, yang benar yang banyak duit. Yang dipilih yang banyak duit. Ya itulah sabda Rasulullah SAW. Makanya orang ngejar itu untuk dapat itu, berani Pak resiko itu. Ya, berani melanggar. Yang kadang-kadang oke lah setahun 2 tahun belum ketahuan, 3 tahun belum ketahuan, 5 tahun belum ketahuan. Ya, tiba-tiba baru ketahuan, baru diusut. Itu gara-gara amwal ya, bahkan melakukan penyimpangan, pelanggaran untuk menjadi meningkatkan nilai-nilai validasi pengakuan. Jadi fisik jasmani, harta kekayaan itu menjadi nilai validasi orang-orang bekerja untuk menaikkan framing, ya, citra dirinya itu di hadapan orang lain. Bahkan ada yang berani memalsukan, ya, banyak hal yang masukkan ijazah, ya kan, memakai gelar yang bukan, yang dia tidak punya gelar. Kenapa? Ya dia tak punya gelar itu. Misalnya dia pakai gelar Raden misalnya, ya, padahal dia tidak bukan Raden. Atau gelar akademik, dia tidak memiliki hak untuk memakai gelar itu, tapi dimakaikan di belakang namanya atau di depan. Kenapa? Ya untuk memvalidasi diri tadi, biar mendapatkan uang orang. Ya, orientasinya tadi manusia lagi, orientasinya kemuliaan di depan manusia, validasi, pengakuan orang terhadap eksistensi dirinya. Banyak Pak kasus-kasus seperti itu, dan itu fenomena sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, itu disebut dengan al-mutasyabbi'. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, ya, kala misi orang yang mengada-adakan, mengaku-ngaku tentang sesuatu yang dia tidak punya. Al-mutasyabbi', ya, orang yang mengaku-ngaku bahwa dia memiliki sesuatu yang bukan haknya, yang bukan dia punya. Ya. Kalau misi seperti orang yang memakai, ya, sauban zur itu apa? Pakaian, dua pakaian kebohongan, jadi kepalsuan. Jadi selama itu dia gunakan, selama itu dia pakai. Kalau misi sauban zur, ya, seperti dia mengenakan dua kepalsuan, menggunakan dua kepalsuan, kebohongan, kepalsuan kebohongan. Nah itu kadang-kadang dilakukan orang untuk menunjukkan eksistensi diri, ya, untuk memuliakan agar dia merasa dihargai, dihormati di masyarakat. Padahal itu Allah tak peduli. Orang yang mulia di sisi Allah itu bukan karena pendidikannya tinggi, karena ahli ibadahnya. Oh, Ustaz itu pasti ibadahnya sudah luar biasa ya. Bagi Allah itu tidak ada nilainya itu. Ya, pendidikannya tinggi, profesor, doktor, aku lagi dipuji.
setinggi-tingginya bagi Allah, tidak ada nilainya. Ya, orang yang kaya sekaya-kayanya itu bagi Allah tidak ada nilainya. Makanya kekasih-kekasih Allah itu, ya, kalau kita baca sejarah-sejarah para wali, orang-orang soleh, para kekasih Allah, justru itu sejarah cerita awalnya muncul itu malah dari orang-orang yang katakanlah kelas-kelas bawah lah, ya, tukang kebun, gembala kambing, menggembalakan kambing orang, perampok yang bertobat, ya, para pendosa yang bertobat, yang menemukan Allah dalam puncak kemaksiatan dia. Di situ dia menemukan Tuhan, menemukan kebenaran. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyadari betul apa yang jalan yang sudah dia tempuh itu ternyata keliru. Akhirnya dia menjadi seorang hamba dan kekasih Allah. Kadang-kadang wali Allah itu ada di pasar 16, di tukang setir sepatu. Ada kadang-kadang kekasih Allah itu ibu dalam jual cabai secukup, cung secukup, tomat secukup. Ya, kadang-kadang itu seperti itu. Jadi standar kemuliaan itu tidak bisa dilihat dari tampilan. Jangan gampang kita terbuli dengan tampilan. Oh, ini pasti ahli surga. Ya, jadi ahli surga itu bukan miliknya orang yang berpendidikan yang paling tinggi, orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling banyak sedekahnya, belum tentu. Karena Allah tak nilai itu. Ya, Allah tak nilai itu. Apa yang Allah nilai? Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Jadi yang Allah nilai, yang Allah lihat, yang menjadi standar kemuliaan seseorang itu qulub itu hati kita. Ya, hati kita. Makanya ada dalam beberapa kajian-kajian tafsir, ya, tafsir sufistik lah, ya. Ibadah haji ini jemaah haji kita lagi proses pulang, ya. Tanggal 1 Juli, ya, sampai 1 Juli lagi proses menuju pulang ke tanah air. Itu berat ibadah haji itu. Berat dari sisi pendanaan, berat juga dari sisi pelaksanaan. Waktu tunggu kita berapa tahun waktu? Kalau daftar sekarang, itu 20-an tahun tuh. 20 tahun yang akan datang katakan baru dapat. Ya, dananya banyak, waktunya panjang, pelaksanaannya berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Jadi dari sisi pelaksanaan itu mahal, katakanlah haji itu mahal. Ya, padahal dalam pandangan Allah ibadah untuk mendapatkan kemuliaan sama Allah, mendapatkan rahmat ridho Allah, cinta kasih sayang Allah dengan ibadah itu tidak ada yang mahal, murah dalam ibadah. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu murah. Lah haji itu kan mahal, Ustaz. Kenapa haji itu mahal? Kalau kita datang dari Indonesia, ya, datang ke Mekah itu butuh ongkos pesawat, ya, nginap di hotel, itu yang mahal. Kalau makan di Indonesia, makan juga di sana sama, ya. Kenapa mahal? Karena kita dari Indonesia. Oh, terbang selalu, ya. Kalau baca renang, murah. Cuma tidak baca. Nah itu mahal. Kalau orang Makkah itu tak akan pakai biaya, ya, balik modal sehat. Makanya kewajiban haji itu manis tampo'ah ilaihi sabila, istiqomah. Ya, kenapa ini penting? Karena kita kadang-kadang memandang bahwa kesempurnaan Islam seseorang kalau dia sudah haji. Kalau sudah haji pasti masuk surga. Bapak ini, wah ini, nenek ini, bibi ini pasti masuk surga. Sudah haji dia. Nah, yang ini belum haji.
Kakek kalau masuk sumur dia dibawa, dia pucuk, gitu ya. Karena memandang orang yang sudah haji itu sebagai orang yang sudah sempurna keislamannya. Kata Allah, belum tentu. Nah, Allah itu maha adil. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sempat berangkat haji. Kenapa belum sempat berangkat haji? Ya satu, kalau biaya mahal. Yang kedua, karena daftar tunggu. Kalau daftar sekarang, Ustaz, aku udah umur aku kira-kira sudah 120. Wow. Kira-kira masih hidup udah 120. Ya. Jadi dia udah sempat lagi lagi. Allah adil ini. Kenapa kondisi saya beda dengan kondisi kawan-kawan yang lain? Ya, kata Allah, kalau hanya sekedar untuk mendapatkan kemuliaan sama dengan kemuliaan haji, bisa dilakukan oleh siapa saja. Kamu sholat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat subuh jangan balik dulu, duduk di masjid zikir. Kalau tidak zikir baca Quran. Kalau tidak baca Quran, meluk majlis zikir. Kalau tidak baca Quran tidak, zikir tidak, cawisan tidak, duduk baik di situ, mikir ke hidup, kakek setelah hidup ini mati. Nah itu namanya tafakkur, bertafakkur. Ya, dulu di situ. Nggak ada kiblat, jangan sampai batal wudu. Ya, sampai masuk waktu isyraq. Masuk waktu isyraq, sholat, summa shalla rak'atain. Kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Sudah. Falahu ka'ajri umrah, falahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Tamun kata Rasulullah. Maka orang itu mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang ibadah haji dan ibadah umrah. Tamun. Sempurna. Ya, jadi kita ini bisa umrah, bisa haji tiap hari. Tiap hari kita bisa dapatkan kebaikan pahala haji dan umrah. Ya, kalau kita tidak istiqomah. Makanya saya selalu menyarankan, ya kebetulan kami juga ngurusi KBIH. Cuman KBIH kami itu bukan KBIH bisnis, ya KBIH sosial. Jadi KBIH gratis, IGM, Indo Global Mandiri, cuman di KBIH ikhlas gratis mandiri. Tapi biayanya, kalau ada biayanya untuk untuk jemaah lah. Nah, di situ kadang-kadang ada bapak-bapak atau ibu-ibu, ya masih lama dia berangkat itu. Cuma dia sudah nak belok latihan. Karena kita gratis, nanti bayaran, jadi setiap tahun belok lagi. Bisa boleh. Ya, kalau yang berbayar kan sekali belok ada bayaran. Oh, ini masih 5 tahun lagi. Cuma kami lihat kondisi fisiknya sudah tidak bagus lagi. Sudah. Kalau dia melaksanakan ibadah haji, jangankan 5 tahun yang akan datang, tahun ini saja sudah menjadi beban orang lain. Ya, sudah menjadi beban orang lain. Jalannya sudah harus didorong. Ya, langgaran lupa. Nah itu dalam syariat itu sudah ada istiqomah. Jadi mending dia tidak usah. Ya, mending tidak usah. Nanti cari solusi yang lain, misalnya di badal. Jadi badal itu solusi. Tapi bagi kita yang masih fisiknya masih bagus, masih kuat jalan kaki untuk itu baru enak. Dari badannya itu istiqomah. Cuma kalau kita melontarnya harus diwakilkan orang, tawafnya diwakilkan orang, ya. Bahkan ada yang wukufnya sebagai puncak haji itu dipadalkan orang, diganti orang lain. Mending kita wukuf di Indonesia kan, tidak usah berangkat ke sana. Ada kan? Jadi sampai ke sana sakit. Nah ini kasus juga. Waktu kebetulan kami jadi petugas, dia ini sudah menderita gagal ginjal. Jadi dalam setiap waktu, seminggu sekali, dia pada nyampe seminggu sekali itu harus cuci darah. Ya, harus cuci darah. Nah, sampai kemudian pada pelaksanaan puncak haji itu jadwal cuci darah.
haji itu kan puncaknya di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, mulai dari waktu zuhur tanggal 9 sampai masuk waktu maghrib. Nah, itulah wukuf. Tapi pada tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai matahari terbenam itu maghrib itu jadwalnya cuci darah. Nah, maghrib ya, akhirnya dengan peralatan-peralatan yang sudah disiapkan ya, segala kemungkinan oleh Kementerian Kesehatan situ, akhirnya di dalam mobil ambulan juga dibawa dari rumah sakit masuk ke Arafah, berhenti sebentar, berhenti beberapa detik, berangkat lagi pasien tadi. Jadi yang sakit-sakit pada tanggal 9 Zulhijjah itu, seluruh pasien-pasien jemaah haji yang sakit itu begitu pun dibawa dari rumah sakit masuk ke Arafah, tidak masuk ke tenda, tidak di jalan tulah masih hidup. Ya, no, adalah mobil itu. Beberapa detik sudah. Dia umumnya yang di dalam yang sakit tidak sadar, dia dalam posisi tidak sadar, koma segala macam. Nanti walinya pun dia tinggal di situ, nanti dia ke. Ya, setelah beberapa detik berhenti di situ, sudah balik ke rumah sakit. Kalau sudah begitu, ya, dan sudah bisa sudah diprediksi bakal begitu, mending tinggal di Indonesia saja usah haji. Satu, menyusahkan, menyulitkan dia sendiri, kemudian menyulitkan orang lain. Jadi kami kalau ada dapat jemaah-jemaah yang seperti itu sudah ibu kasihan, jangan rasa berangkat, ya, rasa berangkat. Kasih perhatian pemahaman kepada suaminya atau kepada istrinya. Jadi kalau sudah begitu, berangkat. Tapi kenapa masih banyak yang kotor-kotor? Karena dia memahami bahwa kalau belum berangkat ke Makkah, belum berangkat ke Tanah Suci, belum sempurna hidup saya. Boleh tak Ustaz berpikir seperti itu? Boleh. Kalau kondisi kita memungkinkan, jangan maksa, jangan memaksa keadaan, jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri sendiri, memaksakan itu sendiri dalam Islam tercela. Tidak boleh memaksakan diri. Ya, tidak boleh memaksakan diri itu. Tidak sholat tahajud ngantuk, pokoknya harus sholat. Harus sholat itu yang tidak boleh. Kalau tengah malam tahajud ngantuknya kata Rasulullah tidur. Jangan memaksakan diri. Tidak boleh memaksakan diri dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Ya, dalam ibadah. Maka carilah jalan yang mudah, jalan yang gampang, jalan yang baik. Kadang-kadang kenapa orang berpikir seperti itu? Kalau tidak haji tidak sempurna, lagi-lagi kadang-kadang validasi diri. Ya mohon maaf. Ya, kadang-kadang validasi diri. Kalau Pak, aku di kampung ini uang yang terpandang. Ya, akhirnya bukan ke Allah niatnya itu, bukan ke Allah. Manusia orientasinya. Kalau sekedar untuk orientasinya ke Allah, mendapatkan kemuliaan, kebaikan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang yang haji atau umrah, banyak solusi yang Allah berikan. Dulu kan ada ibu-ibu yang protes sama Rasulullah, ya Rasul, bapak-bapak, suami-suami ini bisa mendapatkan pahala jihad karena mereka diperintahkan untuk berangkat ke medan jihad, perang. Kalau mereka mati syahid, maka tidak ada balasan ya yang pas, yang bagus, yang baik selain daripada mereka dipastikan mendapatkan surga, disambut oleh bidadari-bidadari. Kata bapak-bapak, bidadari itu yang jadi motivasi. Jadi kalau kita masih syahid baik, kita lagi tunggu sama bidadari. Jadi bayangan bapak-bapak itu kalau masuk surga bidadari itu masuk surga. Kalau bayangkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kebun-kebun yang di situ ada air mengalir, banyak ikan bisa mancing di situ. Itu tidak pulau. Tapi ketika dibayangkan bidadari, bidadari, semangat ibadah.
Ya. Jadi kalau untuk sekedar mencari fadilah-fadilah yang sama untuk haji misalnya jihad, kata Rasulullah, jihad pun nabi buyutikum. Ibu-ibu kalau sekedar untuk mendapatkan kemuliaan yang sama dengan jihad gampang. Ya, jihad pun nabi buyutikum, ada di rumah kamu juga. Tidak usah panas-panas pegang senjata keluar, tidak usah. Jihad di rumah baik. Kasih makan anak-anak dengan baik, didik dengan baik. Ya, urus rumah tangga dengan baik. Suamimu nakal, hadapi dengan sabar. Suamimu agak temperamental, atasi dengan sabar. Berdua punya hak, sabar. Itu jihad. Dan jihad itu lebih berat daripada jihad di jalan Allah keluar perang. Kalau perang itu tahu taktik hadapi musuhnya. Nah, kalau dah gitu ya ketemu gitu. Cuman kalau ibu-ibu hadapi laki pelit di rumah, ya dikit-dikit marah, lalu dalam banting nyupirin, ada lagi itu pak, ya ada lagi yang itu, pelit dengan Bismillah dengan buah baik, dengan buah baik, oh siapa itu baik dia, kaget istri, laki aku baik ya, kalau di rumah ada itu. Nah itu kata Rasulullah, oh itu jihad yang tak mungkin dimiliki oleh orang-orang kaum laki-laki di luar situ. Ya, jadi banyak kita mengatakan istri yang apa namanya nusyus apa membangkang, istri yang membangkang terhadap suami. Yang banyak lagi itu suami yang membangkang terhadap istri, suami yang nusyus. Ya, cuma memang resikonya beda. Suami istri itu memang dituntut ekstra sabar, dan sabarnya itu bukan hanya menyiapkan sabar yang sudah ada, tapi harus bawa mesin sabar namanya. Kenapa harus ada mesin cetak sabar? Ketika sabar itu habis, cetak ulang lagi. Habis Ustaz, kesabaran kami ini habis Ustaz. Dan ganti lagi sabar, ganti lagi. Sudah. Ibu ada mesin sabar? Ada Ustaz di kamar, ada simpan dalammu. Dan buka-buka. Buat lagi sabarnya. Cetak yang baru. Ya, nah itu baru jihad pun nafi buyutikum. Itu memang betul-betul jihad. Jadi sabar di rumah itu, jihad di rumah itu tidak habis-habis. Harus habis-habis baru namanya jihad. Dan itu mendapatkan kemuliaan sama. Ya, sama dengan orang yang mati syahid. Jadi ada pilihan-pilihan. Makanya kita tidak boleh otot untuk ibadah, ya, untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Silakan kalau ada pertanyaan atau perlu didiskusikan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tidak ada? Silakan Pak Haji. Segala sesuatu itu kan ketentuan Allah Tuhan. Ya. Saya dengar statement di TV kan, kadang-kadang ada statement itu kan, mungkin saya temukan sama sebulan itu bukan yang terbaik. Ya. Tapi sekarang saya temukan yang terbaik. Apa boleh kan? Tolong diulang lagi. Ya. Statement di TV. Saya itu dulu menemukan Tuhan bukan yang terbaik. Menemukan Tuhan bukan yang terbaik. Iya, berpisah itu kan. Sekarang menemukan yang terbaik. Yang berarti Tuhan itu ada keliru juga mempertemukan yang pertama. Ya, yang jelas Tuhan itu sudah men-setting
Ya, segala sesuatu yang bakal terjadi, yang akan terjadi dalam kehidupan sudah ditentukan sedemikian rupa, mungkin salah. Ya, ya, kita tinggal memang proses kita yang hidup, yang menjalani kehidupan yang waktunya terbatas. Waktu kita ini terbatas kan. Nanti berganti lagi kehidupan ini. Jemaah haji syuhada ini kan bakal berganti ya. Bakal berganti kalau kita berganti lagi. Coba bayangkan kira-kira 50 tahun ya depan. Sekarang 2026. Coba bayangkan 2070 kan. 2070 masih syuhada. Seperti apa isi? Jadi apa yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan ini, apa yang akan kita temui, apa yang akan berhadapan dengan kita, apa yang akan terjadi dengan kita, itu sudah menjadi bagian dari catatan Allah. Termasuk itu hari ini, ketemu hari ini, duduk di samping siapa, ngomong tentang apa yang akan kita dengar, ya sudah menjadi bagian dari catatan takdir Allah. Nah, kadang-kadang memang kita yang kadang-kadang agak kesulitan memahami takdir ini, sehingga kita mengatakan ya mungkin Allah keliru. Suuzon itu sifat yang buruk. Suuzon. Tapi kata Rasulullah, seburuk-buruk suuzon sama Allah. Jadi kita suuzon dengan kapan? Suuzon kamu, iya suuzon. Cuman kata Rasulullah tidak parah itu. Yang lebih parah lagi itu adalah suuzon terhadap Allah. Dan suuzon terhadap Allah itu apa bentuknya? Salah satunya ketika kita mengeluh tentang kondisi kita, takdir. Menganggap Allah itu zalim, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah itu keliru. Aku yang harus menerima musibah ini, kenapa ada tetangga sebelah tuh ya Allah? Ya, nah itu suuzon sama Allah. Banyak Pak yang begitu. Lemahnya dia itu, tetangga kami ini, itu lemahnya. Rezeki lancar, anak-anaknya sehat kalau pada supaya kita. Aku ni ya Allah, subuh di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Ngapo nak kena darah tinggi ini nak, darah turun-turun ini ngapo? Ya, ngapo nak aku ni yang itu masa murah ini. Coba kawan sebelah tu nak kasih pulau sekali-sekali nah, itulah bentuk suuzon kita sama Allah. Itulah bentuk suuzon sama Allah. Jadi ketika kita memahami apa yang Allah kasih itu sebagai sebuah kekeliruan, maka itu kita sedang bersuuzon sama Allah. Bukankah segala sesuatu yang Allah beri pasti ada nilai hikmah yang Allah punya tujuan sama kita. Segala sesuatu yang kita anggap menyakitkan, sakit ya Allah, sakitnya Rasul ya Allah, itu Allah ada mau dengan kita. Allah ada mau dengan kita. Dan kadang kita sulit untuk memahami itu, karena nanti baru ketahuan beberapa waktu kemudian. Oh, ternyata ini maunya Allah. Dari ya itu Pak. Kira-kira. Nah, ya, silakan. Yang terkait usaha manusia untuk jadi kaya tadi Pak ya. Korupsi. Sekarang kan yang lagi viral itu sulap merah yang membongkar praktek sekian itu yang di Gunung Kawi itu. Ya. Itu bisa nggak itu memang manusia itu bekerja sama dengan jin itu melakukan dengan pesugihan itu sehingga bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah. Terima kasih. Ya itu untuk jadi macam-macam usaha dan upaya manusia ini untuk mendapatkan yang namanya harta tadi ya, mendapatkan harta, mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini. Segala macam. Secara usaha sudah dilakukan, cuma tidak berhasil. Ada juga yang mau berusaha cuma kasih modal, dikasih usaha malah jadi bangkrut. Macam-macam, betul. Akhirnya sudahlah cari gampang baik, malah
kita ke Gunung Kawi. Aku kalau di Palembang kaki gunung ya sudah ke Bukit Utang atau ke Gunung Dempo. Cari lokasi itu kan baru tanpa masa bukan itu kesugihan. Apa artinya itu? Jadi mana? Dan Al-Quran juga menjelaskan ya bahwa manusia itu bisa bertransaksi dengan jin. Kalau galak jadi bang, kayak wangi. Ya bertransaksi dengan jin. Memang ya, musyarakah kerjasama dengan jin. Perjanjian kerjasama ada MOU-nya antara manusia dan jin. Kata jin, kau bisa kasih aku apa? Ya, jadi jin ada tahu menawar. Kau bisa kasih aku apa? Pokoknya aku kasih makanan rutin kaki aku lah betulnya. Ayam hitam. Ayam hitam itu bukan warnanya beda, darahnya hitam, matanya hitam, kukunya hitam banget. Kalau salah protes jin juga. Kau melanggar perjanjian, cari lain. Ya, aku bisa kasih ayam hitam, ketan hitam, apa lagi? Seluruhnya hitam. Dibawa setiap malam ini. Pokoknya datang. Lalu kau udah minta apa dari aku kata jin. Ini perjanjian kerjasama, penandatangan. Ya, aku nak minta kayu. Berapa kalau minta? Ya paling tidak sebulan 1 M lah. Kalau nak 1 M, tidak baca sebentar ayam. Ada tak anak gadis? Nah, minta tumbal anak gadis. Aku dah ganti anak gadis, cari anak gadis takut. Ya, jadi setiap orang yang bersugihan itu ada deal-dealan itu dengan jin. Karena Al-Quran memang memberikan penjelasan bahwa manusia dan jin itu ada yang bekerja sama. Ya, kalau di daerah Jawa itu hal yang biasa. Kalau banyak gunung di Jawa, kalau kita di Palembang ini jarang-jarang datang ke gunung. Makanya orang Palembang datangnya ke sana. Datang ke Jawa situ, kenapa di Jawa banyak gunung? Memang ada. Nah, gimana itu dalam perspektif Islam? Segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan duniawi dan itu kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu itu termasuk bagian dari syirik. Ya, itu praktek-praktek perdukunan yang model-model itu dan praktek-praktek pertuyulan dan segala macam bentuk-bentuk kelentih itu bagian dari syirik. Bagian dari syirik. Karena dia ingin apa? Kayu cepat, pengen kayu cepat. Tiba-tiba sebulan 2 bulan itu berlangsung, rumahnya besar. Ya, ada orang jual nawar ke tanah, langsung dibeli. Ada yang nawar ke rumah, langsung dibeli. Beli juga, duitnya banyak. Siapa yang kasih ya? Kerjasama dengan kita. Penandatangan MOU-nya di Pucuk Gunung Dempo. Kalau tangan. Ya itu syirik. Dan itu sudah disinyalir bahwa hal-hal yang semacam itu juga pernah dilakukan oleh manusia-manusia zaman dulu. Zaman-zaman para nabi dan rasul dulu sudah ada praktek-praktek seperti itu. Nah itu dari sisi harta. Ada lagi dari sisi kekuatan. Kalau zaman dulu itu kan orang perang itu memang jadi kebutuhan. Menjadikan diri kita yang kuat secara fisik, ya. Sehingga ketika di medan perang itu tak mudah kena senjata, bisa tebang atau bisa memukul orang jarak jauh. Nah itu orang yang ada syarikat, ya, musyarakahnya dengan jin itu bisa mendapatkan. Makanya dulu orang sakti-sakti tusuk pakai pisau keris dan mempan.